Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajak kalian servis Vespa Super eh, dan mau ngasih tau ke kalian berapa sih biaya yang harus kalian keluarin kalau kalian nge-servis Vespa klasik kalian di versi Aji ya. Nah, sekalian Aji mau masang jok ini sekalian. Ya sebenarnya sih gampang, tapi ya sekalian aja minta tolong pasangin. Yang udah Haji beli di konten kemarin nih, kalian bisa klik di link di sebelah kanan. Nah, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Kita udah OTW ke bengkelnya. Sebenarnya sih bengkelnya juga nggak terlalu jauh dari rumah, tapi ini udah agak siang, takutnya rame. Kalau rame sih kayaknya nggak akan ditungguin, paling ditinggal paling nanti, atau nggak diambilnya sore atau besok diambilnya. Biasanya sih gitu sih aja kalau servis. Nah, sebenarnya sih Vespa ini tuh overall masih aman-aman aja. Kopling masih enak, mesin masih enak, masih anteng. Tapi ini ada agak sedikit nggak enak di bagian rem. Sama kemarin kan waktu tes tanjakan, Vespa Haji kan dipakai di gigi satu terus. Nah, pas udah berhenti atau beres gitu ya motornya, kayak agak sedikit bau kebakar gitu. Kalau analisa aja sih mungkin ini ya, olinya tuh udah lama gak diganti sih, kayaknya udah jelek, jadinya kayaknya harus ganti oli. Terus remnya udah agak mulai dalam, dan kayaknya sih harus ganti kampas rem. Itu karena krusial ya, wajib. Sama harus ngecek kabel kabel persneling sama kabel kopling, karena udah lama banget gak dicek dan gak diganti. Biasanya kalau misalkan Aji kan ini parkirnya dihujanin ya, Vespa Aji ya emang salah sih ya, cuman parkirnya dihujanin, terus hujan panasan pasti akan ada efek gitu ya ke perkabelan gitu. Karena biasanya kalau kabel kopling dan kabel persneling tuh putusnya suka tak terduga. Takutnya nanti Aji mau dipakai jauh malah bermasalah gitu, malah putus di jalan kan males banget ya. Nah, jadi mending langsung diganti aja. Kalau kabel persneling masih dicek, kalau masih bagus gak usah diganti, tapi kalau kabel kopling mau bagus mau nggak tetap harus diganti sih. Nah, lalu sama ini nih, Aji tuh kayaknya ada masalah di bagian komstir. Jadinya kalau ngebelok tuh agak sedikit berat, jadinya kayaknya harus di setel ulang atau ada masalah di bagian komstir ya. Ya semoga nggak harus ganti, jadinya cuma di setel aja gitu ya. Ya udah deh, kita langsung cus ke bengkelnya, semoga nggak penuh. Oke. Nah, ini dia udah menyampe seperti biasa, Sederhana Motor. Ya, semoga tidak penuh, semoga tidak ngantri, langsung dikerjakan. Oke. Melawan arus. Oh, ada antrian servis biasa servis kabel kopling. Tapi kopling mah kayaknya ganti aja deh, udah lama banget soalnya. Sama persneling sama rem, servis oli biasanya ya, sama pang cabutkan itu ya. Terus pang masangkan jok belakang ya. Kamari iseng pasangkan anhang. Cabut deh ya. Sama iya komstir rada stang teh kita tuh
Tuh. Oh iya. Eta biasanya naon nya? Beras teuingnya. Resting ya? Ya. Katen dulu punya. Ya. Ya kana lahara ieu teh kayak anu ieu teh. Kayak anu ieu. Dicek we nya. Ya nak ibak. Kemarin teh mau dipakai jauh, nggak jauh-jauh banget sih, maksudnya mau dipakai main. Nah. Tapi aduh hariwang terjadi akhirnya. Udah sieun ayeuna naon. Wah, mau pakai waktu. Udah dibongkar. Dan ternyata ini isepannya tuh kecil banget dulu. Salah apa ya? Salah nyeting. Tapi masih aman sih, masih bisa tetap dipakai. Tapi sarannya ini kalau mau diorisinilin, dilebarin isepannya biar lebih bertenaga. Sama ini spoolnya udah jelek. Nah, ini jadinya harus diganti. Ini dia, udah merudul nih, katanya harus nanti lama-lama bisa konslet ya, mending harus diganti aja deh. Nah, terus nanti, dan ini kondisi mesinnya kotor banget, parah. Kotor banget ini, aduh. Baru sempet nge-servis nih, gila. Kotor banget. Emang kondisi Vespa-nya juga dihujanin, jadi kotor banget. Ini yaudah. Lanjut deh. Nah, Aji udah servis si Vespa Super kesayangan. Nah, sekarang Aji mau ngejelasin berapa sih biaya yang Aji keluarin pada saat servis kemarin. Nah, Aji ngeluarin biaya 435.000. Nah, ini Aji sengaja ya bikin bon kayak gini, dirapihin di bon kayak gini, biar kelihatan rincian biayanya gitu ya. Nah, Aji keluar sekitar 435.000. Rinciannya apa aja? Nah, di sini ada servis 40.000. Servis itu mulai dari servis itu ngebongkar-bongkar sampai ngebersih-bersihin si bagian mesin sama ngecek-ngecek lah ya. Terus ada ganti oli 25.000, terus ganti spool 65.000. Nah, spool di sini tuh bagian dari kelistrikan mesin. Jadinya kalau misalkan jadi sebenarnya masih berfungsi secara normal, tapi bagian dari case-nya itu udah mulai terkelupas. Jadi kalau misalkan sampai lilitannya keluar, itu bisa bikin konslet. Dan Aji berpikir kalau misalkan ini sampai konslet, Aji nggak akan pernah berpikir kalau konsletnya ada di situ gitu, karena kan spool itu ada di dalam magnet ya. Kalau misalkan konsletnya di jalan, ya Aji juga belum tentu bisa buka magnet, dan belum tentu bisa tahu permasalahannya di situ. Jadi Aji mending ganti aja. Nah, tapi kayaknya itu udah lama deh, kayaknya mungkin udah
2-3 tahun kali ya nggak pernah Aji ganti gitu ya. Terakhir Aji ngeganti spool tapi untuk listrikan lampu-lampu. Karena waktu itu Aji nge-upgrade di lampu LED ya, bisa kalian cek di sini videonya. Waktu Aji ngerubah lampu LED karena spoolnya harus diganti ya ke 12 volt kalau nggak salah. Nah terus ini kita juga ngeganti kabel persneleng luar dan dalam ya, karena pas begitu dibongkar, karena Aji udah feeling udah agak kurang enak. Terus pernah juga dulu waktu pakai Vespa spesial, Aji pernah putus kabel persneleng, jadi giginya digigit satu aja terus nggak bisa ganti-ganti karena itu bahaya banget di jalan. Maksudnya ngerepotin banget lah, sebenarnya masih bisa diakalin sih, tapi ya PR lah, mending diganti aja. Dan ternyata pada saat dibongkar, ya kalian udah lihat footage-nya, ini ada footage-nya ya, dan hancur gitu ya. Pas udah dibongkar tuh kabel-kabelnya udah putus-putus, kabel luarnya udah putus-putus, dan ya itu mah tinggal menunggu beberapa minggu atau beberapa hari juga kabelnya bakalan ada yang putus gitu ya. Nah ini dua, kan kabel persneleng itu ada dua ya. Jadinya luar dalam juga. Nah ini totalnya 100.000. Terus kabel koplingnya 20.000 ya, karena biasanya nih kabel kopling udah sama biaya pemasangannya 20.000. Kalau misalkan beli kabel koplingnya doang sih biasanya cuma 10.000 ya, kalau nggak salah, apa 15.000 gitu. Terus ada packing. Ini packingnya packing karburator, karena dari isepan ke karburator itu kan ada packing. Nah itu diganti karena kalau diservis kan dibuka karburatornya, nah packingnya harus diganti, jadinya packingnya diganti. Nah itu harganya 5.000. Terus di sini ada rev fork, apa ya rev fork tuh ya? Sebentar, saya juga lupa. Kayaknya ini deh, servis fork, karena Aji waktu itu ngeluh lahar pada lehernya itu, pada forknya itu agak selalu ngebanting gitu ya. Jadi dicek dan disetting lagi, tapi permasalahannya ternyata ada di bagian as ayun gitu. As ayunnya yang harus diganti, jadi agak sedikit ban depan itu agak sedikit lari-lari ke kanan ke kiri. Tapi karena forknya udah disetting, jadi agak lumayan teredus lah permasalahannya. Jadinya as ayunnya waktu itu belum sempat diganti karena udah kesorean. Terus baut spakbor, dan ternyata pas pada saat ngebuka fork, spakbor Aji tuh nggak ada bautnya gitu ya, baut 2 gitu kan, ada baut 2 sama baut samping 2, karena baut samping 2 tuh ada, terus baut 2 yang di atasnya tuh nggak ada, jadinya agak sedikit berisik gitu ya sama Aji di bagian depan. Dan bener dong, pas udah Aji baut ternyata udah nggak ada yang berisik lagi gitu. Nah di sini baut spakbor harganya 5.000 2. Terus nipple itu yang untuk di kabel kopling 7.500. Kalau nggak salah ini sekalian sama yang buat persneleng kalau nggak salah ya. Enggak deh. Oh, kabel kopling aja 7.500. Nah terus kabel rem depan 20.000, karena waktu itu kabel rem depan Aji juga udah aus ya, udah kering, udah nggak layak, jadinya diganti. Nah ini 20.000. Terus pasang jok 10.000. Nah waktu itu Aji pasang kan joknya nggak ada. Ya kalian ini ada sebelumnya udah ada footage-nya, joknya nggak ada. Terus Aji udah beli joknya di Kedung Doro di video kemarin. Terus tapi harus ada yang dibuka-buka dulu gitu baut-bautnya, karena waktu itu kan Aji pasang dudukan unhanger tuh. Nah itu Aji pasang, jadinya ini dikenain biaya 10.000. Terus bautnya, karena Aji harus ngeganti satu baut yang bautnya itu terlalu panjang, jadi Aji ganti yang ukuran 8 mm 5.000 harganya. Terus ada per untuk, nah karena ini tuh katanya bukan ori super, Aji baru tahu bagian rem depan itu bukan ori super, jadinya harus diakalin pakai per gitu ya. Katanya sih itu bekas buat ring 10, jadi kalau di bagian rem depan itu nggak balik lagi gitu rem depannya, jadinya harus dipasang per gitu. Nah ini harganya 7.500. Nah lalu ini juga yang krusial yang Aji harus ganti.
pirodo atau kampas rem ya. Kampas rem ini dan motor. Jadi original dan motor harganya 100.000. Jadinya totalnya 435.000. Nah, ini tuh kalian jangan menyamakan pure 100% dengan bengkel-bengkel lain karena bengkel lain punya standar yang berbeda, punya SOP yang berbeda dan punya kualitas yang berbeda juga. Jadi misalkan ini jasanya 40.000 di kalian misalkan lebih murah atau lebih mahal, ya jangan disamakan karena setiap bengkel itu punya spesifikasi atau punya kualitas-kualitas yang berbeda. Nah, Aji juga senang. Aduh, ada mark-marknya sewat. Nah, jadinya Aji juga senang ngebengkel di sini karena pertama yang nanganinnya Ajat, itu Ajat baik banget. Enak juga untuk diajak ngobrol, diskusi. Terus kan Aji juga banyak hal yang nggak tahu di bagian mesin. Aji selalu ngejelasin. Terus selalu bisa beres di hari yang sama gitu ya. Walaupun emang misalkan dari siang sampai sore banget, tapi beres di hari itu. Jadi motor tuh jarang nginep kalau di sana, di Sederhana Motor. Nah terus stok spare partnya juga di sana cukup lumayan lengkap gitu untuk di bagian mesin. Jadinya kalau misalkan emang harus ganti ya barangnya tuh ada gitu. Jadinya ya bisa beres di hari itu juga. Nah, sebenarnya si 435 ini sebenarnya kalau misalkan kita untuk servis harian tuh nggak selalu ngeluarin sebesar ini. Nah, ini tuh karena Aji udah hampir setengah tahun aja baru ngecek keadaan si Vespa Aji gitu. Kalau misalkan kalian ngecek misalkan 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, yang nggak akan sebesar ini sih biaya pengeluarannya. Misalkan kalian, taruhlah kita mengasumsikan bahwa Vespa kita tuh dipakai harian gitu ya. Paling yang biaya yang harus dikeluarin ada hanya servis, ganti oli, terus kabel kopling, packing, terus sama ini ganti kampas rem paling ya. Dan kampas rem juga nggak akan mungkin 2 bulan sekali ya, pasti lebih awet gitu, mungkin 3 bulan gitu ya kalau emang dipakai harian si Vespanya. Jadinya ya pengeluarannya, nah ini ya nanti aja totalin di sini kalau emang kalian servisnya 2 bulan sekali atau misalkan sebulan sekali gitu yang benar-benar servis rutinnya gitu. Ini kan karena Aji emang servisnya 6 bulan gitu ya, jadinya ya wajar segini gitu pengeluarannya. Karena dan Aji juga banyak request yang kayak misalkan setting fork, terus misalkan pasang jok, harus beli baut, pasang per gitu. Itu kan yang sebenarnya Aji request sendiri, bukan servis harian gitu. Nah, jadi kalau menurut Aji Vespa klasik itu masih worth it banget untuk kalian beli. Karena apa? Pertama, Vespa klasik itu bandel, tenaganya juga masih oke gitu ya. Terus biaya servisnya juga, spare partnya juga masih banyak. Kalau misalkan yang kita taruh yang model-model yang agak banyak ya, kayak Super, PX gitu, terus Sprint gitu masih banyak lah, masih relatif banyak spare partnya. Jadinya nggak susah juga nyari spare partnya, yang aftermarketnya juga banyak. Jadinya sangat worth it. Apalagi sekarang harga Vespa yang udah mulai gila ya, harganya misalkan sampai jutaan. Jadinya cukup worth it lah dengan biaya servis yang di bawah 400 sampai di bawah 300.000 biaya servisnya gitu ya. Apalagi diganti oli cuma 25.000 gitu ya. Ya ada juga kan motor-motor zaman sekarang yang harganya cuma 5 juta tapi servisnya sekali datang 700.000, 1 juta gitu, bahkan ada gitu ya. Jadinya ya ini masih sangat worth it lah. Nah, ini sekali lagi aja disclaimer bahwa setiap harga servis di tempat lain itu beda, jadi kalian tidak boleh menyamaratakan. Jadi, nah ini versi Aji ya, ngebengkel di Vespa Sederhana Motor, dan Aji tuh cukup puas ngebengkel di sana. Yaudah, sekian paling video kali ini. Semoga Aji bisa dari video ini bisa memberikan informasi yang cukup buat kalian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa sharing di kolom komentar. Jangan lupa nonton video selanjutnya dan video-video sebelumnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat Lebaran. Bye.